Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Eli Rusliana, bisa dipanggil Ibu Eli. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai sosial. Oke, sebab yang mau Ibu bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian dari nilai-nilai sosial itu sendiri, yang kedua, macam-macam, yang ketiga, ciri-ciri, dan yang keempat, fungsi dari nilai-nilai sosial itu. Oke, pengertian dari nilai-nilai sosial. Menurut Konjaningrat, nilai sosial adalah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran mayoritas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap mulia. Nilai sosial merupakan nilai yang berlaku di masyarakat mengenai baik buruknya sesuatu, bisa juga dikatakan sebagai standar budaya yang menunjukkan kebaikan dan diinginkan oleh masyarakat untuk kehidupan sosial yang terstruktur. Nah, jadi kalau kita kan di Jawa itu terkenal dengan sopan, santun, halus, lembut tutur bahasanya seperti itu ya. Ada kromo inggil, kromo alus, seperti itu. Jadi itu adalah budaya dari kita yaitu Jawa Tengah. Macam-macam nilai sosial itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai yang terencana dan yang kedua adalah nilai dominan. Nah, nilai terencana yaitu nilai yang sudah tertanam dalam alam sadar, nilai yang sudah tertanam dalam alam sadar. Kalau nilai tersebut dilanggar, maka akan muncul rasa bersalah dan malu dalam diri sendiri. Contohnya kayak kalau sama orang tua itu harus berbahasa yang halus, harus unggah-ungguhnya yang baik. Nah, apabila kita tidak melakukan itu, kita akan kayak ya ampun, ya Allah, nggak sopan. Nanti setelah kita melakukan itu akan tersadar kalau kita kok nggak sopan ya sama orang tua. Nah, seperti itu. Nah, lalu nilai yang kedua yaitu nilai dominan. Nilai yang muncul karena banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Nilai ini yang dianggap penting dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Seperti itu. Lalu, ciri-ciri dari nilai-nilai sosial. Yang pertama yaitu biasanya terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Nah, jadi kebiasaan di masyarakat itu bagaimana? Nah, itu menunjukkan diri kita ini. Jadi kalau masyarakatnya baik, berperilaku baik, kita juga akan ikut memiliki perilaku yang baik atau positif. Lalu yang kedua, setiap anggota kelompok biasanya memiliki perbedaan nilai-nilai sosial. Ya, itu udah pasti ya. Bukan hanya beda suku, tapi setiap kelompok, setiap desa, setiap kecamatan, kabupaten itu pasti memiliki perbedaan nilai-nilai sosial ya. Nomor 3, dampaknya berbeda-beda terhadap tindakan yang dilakukan. Ya, itu sudah pasti sangat berbeda dampaknya. Kalau perilakunya positif, otomatis dampaknya akan positif yang baik-baik. Tapi apabila perilakunya negatif, otomatis dampaknya juga akan negatif, seperti itu. Lalu nomor 4, nilai sosial mempengaruhi kepribadian individu dalam bermasyarakat. Ya, betul sekali. Apalagi kita kan nanti juga akan terjun ke masyarakat. Jadi bagaimana juga kita harus bisa memiliki nilai-nilai sosial yang baik juga. Agar nanti saat kita terjun ke masyarakat juga kita akan memiliki hal-hal positif yang mau kita tularkan atau kita sebarkan ke masyarakat juga, seperti itu. Fungsi dari nilai-nilai sosial yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan berpikir. Nah, fungsi nilai sosial itu apa? Yaitu untuk petunjuk dan untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan baik dengan adanya nilai-nilai sosial itu sendiri. Lalu nomor 2, bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Nah, betul sekali ya itu ya. Lalu nomor 3, sebagai motivasi suatu individu untuk melakukan suatu hal. Motivasi, jadi kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk ya. Nomor 4, untuk mendorong masyarakat saling bekerjasama dan disiplin. Nah, itu gotong royong, membangun
infrastruktur desa itu lebih baik dengan apa? Bekerja sama, gotong royong, kerja bakti, seperti itu. Nomor 5, untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Ya, di desa identiknya dengan perilaku seperti ini yang baik. Nah, kita harus melakukannya seperti itu, bukan malah menyelewengkannya menjadi yang lebih buruk. Jika sudah baik, maka diperbaiki lebih baik lagi, bukan malah menjadi lebih buruk. Nomor 6, sebagai penjaga stabilitas budaya masyarakat agar lebih terstruktur dalam bermasyarakat. Ya, itu betul sekali. Apalagi di Jawa itu banyak banget budaya ya. Jadi bukan hanya di Jawa, dan di Indonesia itu banyak banget budaya yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan supaya tetap berkembang dan anak cucu kita itu tahu akan budaya yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terima kasih, sekian yang dapat ibu jelaskan. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Mohon maaf jika ibu kurang jelas dalam menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.